Di sini saya ada buat beberapa data, ada 4 ya. 3 itu cukup mudah. Nah, yang terakhir itu regresi. Nah, regresi. Kita coba keluarkan regresi di sini. Jadi regresi bisa dikeluarkan di mana saja. Nah, ini namun tergantung tergantung siapa ya, tergantung siapa karena nah, soal selera tadi, selera tadi. Oke, coba di sini kita coba buka. Ini kelihatannya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ya, Oke. Nah ini coba coba kita ini ya, uh, nguji yang mana dulu ya. Ini ya, ini dulu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi independent sample test. Ya. Jadi independent sample test ini ya Bapak Ibu ya. Uh, sini, ini. Ya. Independent sample test ini begini pada prinsipnya. Dia sama dengan yang ini. Direct sample test ini sama. Namun yang membedakan dua model ini adalah orangnya beda. Ya. Orangnya beda, sampelnya beda. Jadi begini Bapak Ibu. Yang ini orangnya beda, respondennya beda. Misalnya begini, saya ditanya, ya, saya ditanya sebelum saya kuliah, saya tahu Pancasila tidak? Terus setelah saya kuliah, saya tahu Pancasila atau tidak? Nah, kalau itu tujuan analisis kita tidak boleh pakai independent sample case. Kita pakai paired sample case. Atau begini, kepuasan pelayanan publik sebelum dan setelah OTS itu seperti apa. Namun ditanyakan pada orang yang sama, responden yang sama. Ya, responden yang sama. Itu bedanya. Kalau respondennya sama, berarti kita pakai yang kedua ini. Tapi kalau orangnya beda, berarti kita pakai yang ini. Ini kan tidak berpasangan. Istilahnya begitu. Jadi tidak boleh, sampelnya itu beda. Kalau contoh-contoh di internet itu banyak itu Bapak Ibu. Biasanya mereka menggunakan contoh kelas, ya, kelas A, kelas B, terus nilainya apa. Namun di sini Bapak Ibu bisa seperti itu, ya. Misalnya, oh saya disuruh buat tugas, coba hitung sebelum dan sesudah otsus itu baikkah tidak pembangunan itu. Nah, pembangunan dari segi apa? IPMK atau tidak, kemandirian fiskal kita baikkah, ataukah misalnya kualitas dokumen apa PPD, misalnya apa mungkin kalau ada data ya, kalau ada data, apakah opini BPK sebelum otsus dan setelah otsus sama atau tidak? Ya, kalau sampelnya sama, misalnya BPKD tertentu, ya kan? Berarti kita pakai pay rate yang ini ya, yang kedua ini. Kalau beda, otomatis kita pakai independen, ya, seperti itu. Itu hal yang paling mudah dan cepat kita pahami untuk membedakan kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan ini. Nah, untuk Bapak Ibu bisa menggunakan, nanti Bapak Ibu sebenarnya belajar di metodologi ya. Tapi di sini saya sampaikan bahwa apapun alatnya di SPSS atau EVIUS atau di sini ya, GISP ini, yang paling penting adalah Bapak Ibu tadi ya, kapan saya menggunakan alat itu. Nah, di sini bahwa untuk membedakan guidance saya untuk menggunakan ini ya adalah bahwa data ini adalah berbeda ya. Dua sampel yang berbeda. Jadi kampung A dengan kampung B ya. Di sini ada sekitar 43 ya. Nah, di sini mengukur masing-masing sampel itu ya, bahwa tingkat partisipasinya bagaimana itu ya. Tingkat partisipasi mereka bagaimana di antara dua kampung ini dengan jumlah sampel yang bisa berbeda atau bisa sama. Ya, seperti itu ya. Nah, ini yang menurut saya Bapak Ibu bisa pahami uh, uh, simulasi ini bahwa kapan saya menggunakan ini dengan ini adalah sampelnya itu seperti apa, atau yang mudahnya orangnya sama tidak. Kalau respondennya sama atau orangnya sama, berarti kita pakai ini. Kalau beda berarti kita pakai ini ya. Nah, untuk yang kasus ini kita harus menggunakan ini ya.
Sampai di situ ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Lanjut dulu ya. Masih dengar tuh Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih, Takut, Pak. iya, takutnya tadi saya apa jaringan atau tadi properti saya yang kurang kurang baik, jadi takut suara saya tidak kedengaran. Oke, nah di sini Bapak Ibu kita simulasi ya. Nah, ini ada data ya, ada data sekitar ya 43 ya, 43 dari total ini, total kampung A, kampung B ya. Dengan coding ya, kita memberikan coding bahwa ini kampung A itu diberikan 0, kita berikan tanda. Jadi coding ini ya, coding ini tidak menunjukkan bahwa yang 0 itu lebih baik atau yang satu lebih buruk atau sebaliknya, tidak. Dia hanya label. Dia tidak menunjukkan suatu peringkat tertentu atau kualitas tertentu, tidak. Ya. 0 dan 1 ini tidak ada maknanya apa-apa. Dia hanya label. Yang ada maknanya adalah ini, dengan grup ini. Ya. Bahwa partisipasi masyarakat, ya kan, partisipasi masyarakat di kampung A untuk program tertentu, misalnya program padat karya atau swadaya, ternyata di kampung A menurut seseorang ini 67%. Oh, sudah bagus itu 67%, Pak. Nah, menurut orang kedua 60. Nah, di kampung B-nya juga seperti itu ya. Orang pertamanya di baris 424, oh 66 gitu ya. Namun kita susunnya harus panjang ke bawah. Kita tidak bisa sajian datanya seperti ini ya. Misalnya kampung A, terus datanya sampai di mana nih ya? Di 23 ini ya. Terus 24 sampai 43 kita taruh di samping sini. Tidak bisa. Tidak bisa dikeluarkan di JSP. Tidak bisa. Kita harus runtut ke bawah ya. Runtut ke bawah. Seperti itu ya. Nah, itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya. Mudah. Kita tinggal ngeklik. Ini. Terus kita pilih Independent Sample Case. Sudah muncul. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, begini Ibu, kalau Bapak Ibu, kalau dia sudah masuk, kita tinggal ini nih. Masukkan ini. Oh, tadi kan data partisipasi. Nah, kita masukkan ke dalam dependent. Nah, di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada apa istilahnya dependennya itu seperti ini sebenarnya. Dependennya itu kalau macam pay rate berarti dependennya itu waktu ya. Dependennya itu waktu. Waktu yang menjadi dependen ya. Nah, ini kalau terkait independen, terkait independen itu seperti ini. Saya ulang ya. Jadi kalau datanya sudah ada di sini, Bapak Ibu tinggal masukkan, bisa tarik begini atau klik di sini masukkan. Nah, terus grouping tadi ya. Grouping variabel ini adalah bahwa data partisipasi itu diberi tanda tadi ya. Bapak Ibu bisa menggunakan yang ID tadi, yang value, ataupun langsung yang group bisa. Itu tergantung ya, tergantung. Hasilnya juga sama ya. Nah, misalnya kita pakai grouping tadi ya. Grouping kan tadi kampung A, kampung B ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah muncul ini ya. Ini sudah muncul. Kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, ini hasilnya ini ya. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu, hasilnya ini 0,376. Ya. Itu berarti tidak signifikan. Ya. Tidak signifikan berarti kita bisa katakan begini, HA diterima ya. Kalau kita lihat H0 apa hipotesanya berarti HA itu diterima, H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Seperti itu. Karena nilai p-value-nya ya, nilai p-value-nya 0,376. Bapak Ibu selesai langsung kita tahu bahwa oh secara statistik bahwa tidak ada yang berarti ya perbedaan antara kedua itu ya, nilai partisipasi di dua kampung tadi terkait program, misalnya program padat karya atau swadaya masyarakat ya. Jadi kita bisa potret apakah dengan dana desa ini ya
apakah dia bisa menjaga hal itu swadaya dan gotong royong. Tapi itu hal itu kita bisa diskusikan lebih lanjut karena kemarin sedikit melebar Bapak Ibu. Kadang saya berpikiran itu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba saya ingat ini. Kenapa kampung itu selalu disuruh swadaya gotong royong? Tapi kalau di daerah atau provinsi malah pihak ketiga. Nah, itu cuma ini aja wacana. Kita kembali lagi. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Berarti kita bisa ketahui bahwa dia tidak signifikan ya karena ini. Ya. Karena apa? Nah ini ya. Karena nilai ini ya, di value-nya di bawah ya, di atas. Nilai ini di atas, sorry, ya di atas ya. Ini karena 0,376. Harusnya kan 0,05 ya. Iya kan? 95% kan? Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sudah dapat. Ya, selesai tadi. Bahwa kita temukan permasalahan kita dapat bahwa kita jawab dengan bahwa tidak ada perbedaan. Rata-rata sama. Berdasarkan sampel yang kita tanyakan itu rata-ratanya sama. Kita memberikan opini yang sama. Tidak ada perbedaan yang sangat berarti dari tingkat partisipasi mereka terhadap program-program di kampus. Ya, cukup sangat sederhana. Nah, namun di sini kita bisa munculkan ya Bapak Ibu. Kita bisa munculkan misalnya, ini ada pilihannya Bapak Ibu. Tadi kan berimbang ya, berimbang. Misalnya Bapak Ibu kampung A tadi lebih besar, lebih banyak sampelnya dibandingkan kampung B, otomatis kita harus rubah, kita harus milih ini. Jadi dia tidak harus sama ya Bapak Ibu. Inilah kelebihan GSP. Kelebihan GSP. Jadi dia mempermudah kita. Kita tidak harus poinnya sama. Bahwa total kampung A dengan kampung, kalau responden kampung A 40, kampung B juga harus 40. Enggak. Kalau kampung A misalnya kita dapatnya 20, terus kampung B misalnya kita dapat misalnya 15 orang, kita olah bisa. Kita tinggal ngeklik ini ya, pilihan ada di sini. Karena apa? GISP mengetahui bahwa mengumpul data itu sulit. Kita targetkan 10 orang, tapi kita ke kampung, kita tidak mungkin dapat 10 orang, bisa jadi 7 orang, 6 orang. Nah, GISP menghargai itu, sehingga dia memberikan peluang bahwa ada grup 1 sama dengan grup 2, artinya bahwa observasinya sama. Namun di sini ada yang lebih besar, ada yang kurang. Ya, seperti itu. Namun dari data kita ini berimbang. Data kita berimbang bahwa jumlahnya sama, observasi kampung A dengan kampung B sama. Ya. Nah, yang berikutnya yang ini. Ya. Nah ini tidak ada di SPSS. Ya, efek ini tidak ada. Poin ini tidak ada. Ya. Jadi dalam artian perbedaan data itu ya, efek itu tidak ada. Nah, nilai ini biasanya kalau saya tidak lupa ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca, siapa tahu saya salah. Tapi sepengetahuan saya, nilai ini antara 2 ya. 2 sampai 8. Nah, ini kan kita min 0. Min 0. Ya, min 0. Ya kan? Min 0. Berarti kan dia jauh sekali di bawah 2 sekali. Jadi pengaruhnya itu kecil. Pengaruhnya kecil. Dalam artian kita bisa berasumsi tadi, oh data kita ini belum. Jangan sampai waktu kita kumpul data, kita tanya anak-anak kecil. Kita bukan tanya orang tua yang tahu program dana desa. Bisa jadi itu ya. Atau biasanya begini, kita tanya warga situ tapi dia baru datang. Baru datang di kampung itu 2 hari. Padahal dia memang warga situ, tapi mungkin dia 2 tahun di luar, kebetulan datang, terus si pewawancara ini tidak tanya dia berapa lama di situ. Langsung saja karena kejar jumlah orang, saya harus wawancara 10 orang, langsung ditanya, tahu jumlah program ini kah? Aduh, saya kurang tahu ini. Kayaknya tidak ada. Akhirnya kita masukkan itu, kita tidak melakukan verifikasi dengan baik, nah sehingga
waktu kita ngolah, Bapak Ibu bisa dapat kondisi seperti ini. Nah, kepatutannya 2 sampai 8, tapi yang kita dapat adalah min 0. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan ke dosen ini bahwa tidak ada pengaruh, ya, yang berarti Bapak Ibu juga bisa menunjukkan kelemahan. Jadi ini saya tunjukkan ya. Jadi kalau macam misalnya ada yang paham, coba tunjukkan kohensi. Benar atau tidak itu? Kalau dia misalnya min 0 begini, wah ini salah ini, kok turun lapangan ulang, kenapa bisa sampai min, ya? Seperti itu ya. Bapak Ibu bisa jumpai hal ini di berbagai penggunaan model. Oke. Nah, hal lain adalah ini. Kita bisa memunculkan normalitas. Normalitas data. Ya, di sini kita tidak normal. Ya, kita tidak normal ini. Karena yang kita kejar adalah kenormalan data itu bahwa dia terbalik. Kita harus kejar nilai p value-nya yang di atas 0,05. Jika 0, misalnya angka ini seperti ini, contoh ya, misalnya ini ya, perolehan p value yang ada di sini, ini ada di sini, berarti datanya normal ini, karena di atas 0,05. Tapi sayangnya dia yang malah signifikan ini. Seharusnya nilai ini di sini. Sehingga kita bisa katakan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Sepatutnya untuk analisis independent sample TPS ini itu kan parametrik. Kepatutan baku bahwa data harus berdistribusi normal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa coba kita menggunakan ini. Nah, klik ini. Sama tidak? Nah, sama ya Bapak Ibu. Semuanya masih sama ya. Nah ini. Jadi sehingga Bapak Ibu, kalau kita mendapat perolehan seperti ini Bapak Ibu, kita bisa sampaikan faktanya seperti ini. Atau tidak kita koreksi kembali. Ya. Ya, nilai partisipasi ini. Siapa yang jawab 67? Orang ini siapa? Apakah dia sesuai dengan kriteria responden yang baik atau tidak? Nah, kita bisa verifikasi di situ ya. Nah ini ya. Di sini juga kita bisa plottingnya, ada deskripsi. Nah ini terus dengan deskripsi plot. Nah ini secara plot Bapak Ibu ya, secara plot kalau kita perhatikan ini, kalau kita perhatikan dia agak landai ya. Hal yang seharusnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau menurut hemat saya, dia harus agak nanjak gitu ya. Nah gini, nah, sehingga ini dibenarkan ini tadi ya. Kita dapat dia tidak signifikan di atas, tidak menerima H0 ya, menerima H0. Ternyata dibenarkan ini dari deskripsi plotnya dibenarkan bahwa grafiknya agak sedikit landai. Ini bisa jadi dia sejajar ini. Sewajarnya begini ya. Sewajarnya seperti ini. Ya, itu yang kita membaca deskripsi plot. Terus ya itu saja sih sebenarnya kalau macam kita mau menggambarkan apa istilahnya menggunakan parent yang sampel berpasangan, sampel yang sampel yang tidak berpasangan. Hal-hal ini yang kita keluarkan, ini yang kita narasikan di dalam tulisan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini juga bisa keluarkan ini. Banyak hal ya Bapak Ibu. Nah ini cukup mudah ya. Nah ini kita bisa melihat bahwa dari kampung A, kampung B ini dia numpuk ini ya. Nah, kampung B ini dia numpuk persepsinya nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, ini numpuk di sini nih. Kampung B. Sedangkan kampung A-nya cukup
cukup merata, cukup merata. Nah ini secara keseluruhan semuanya ada di daerah sini nih, makanya nih, ya. Nah, ya sehingga bisa terlukiskan. Agak ini yang saya agak suka dari aplikasi ini. Cukup mudah. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Terkait ini, sebelum kita pindah ke yang kedua. Bapak Ibu, kita sampai jam 12 lewat, bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, mau antar ortu ke dok 2. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya, Ibu? Bapak Ibu, terkait ini? Nah, ini Bapak Ibu bisa ini ya, bisa apa dalam artian begini. Misalnya kakak yang di distrik, ini bisa menjadi bahan evaluasi misalnya ya. Walaupun dia tidak digunakan di skripsi ATS, tapi ternyata ini bisa saya mau melakukan evaluasi terkait partisipasi. Ini alat sederhana, kita bisa gunakan dalam misalnya di distrik, pemerintahan distrik melakukan evaluasi hal tertentu, hal yang mudah. Jadi tidak perlu itu namanya mau panggil orang, harus dibayar honornya, tidak perlu. Langsung kita buat sendiri, kita lakukan. Ya. Karena alatnya mudah ini. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Ya ada ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, terkait independence dan validitas. Ya. Jadi yang pertama itu ya Bapak Ibu ya, antara kedua ini yang membedakan dua hal ini adalah sampelnya tidak sama, orangnya tidak sama, atau kata lain respondennya tidak sama. Nah kita coba yang kedua, kita simulasikan yang kedua dengan yang sama ya, orang yang sama kita tanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Sorry. Mohon maaf. Keluar. Saya share ulang. Mana GSP-nya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini yang kedua tadi ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua ini. Kita coba ini. Ya. Orangnya sama ya. Orangnya sama ini. Jadi misalnya saya tanya kepuasan publik sebelum dan setelah otsus misalnya ya. Saya tanya ke Ibu Teresia, otomatis Ibu Teresia menjawab sebelum dan sesudah misalnya ya. Seperti itu. Atau tidak ke Ibu Esther atau ke Kakak Hariman atau ke saya. Kalau yang tadi tidak, ya satu pertanyaan itu ditanya ke saya dengan Pak Hariman karena kita kampungnya beda. Nah kalau ini kampungnya sama istilahnya, ya. Nah itu dua hal itu ya Bapak Ibu. Nah ini kadang-kadang yang tadi selalu ingatkan ya, di slide PowerPoint tadi. Kita kepingin kita punya judul ini, tapi kita gagal dalam memilih tadi. Bisa jadi kita salah memilih itu. Hasilnya akan keluar Ibu, Bapak Ibu. Walaupun kita salah, tapi hasilnya keluar. Ya, kayak tadi outputnya keluar. Nah, kita laporkan. Wah, itu yang keliru apa ya? Itulah kalau dalam artian begini ya, Bapak Ibu yang saya sudah sampaikan kemarin. Kita pakai teknologi ataupun manual. Yang paling penting kita taat asas. Taat asas. Kalau kita tidak taat asas, teknologi malah memperumit segala hal. Malah merekomendasikan banyak kekeliruan. Karena kitanya yang tidak taat asas. Nah, kita coba yang ini Bapak Ibu. Kita coba. Otomatis, kalau datanya seperti ini, kita tidak boleh pilih yang ini. Tidak boleh. Tidak boleh.
Tidak boleh salah itu. Mungkin hasilnya keluar tapi salah nanti. Nah, jadi kita harus pilih yang di bawah ini. Karena apa? Kalau ditanya karena apa? Apa? Jawab saja toh. Pak, ini respondennya sama satu pertanyaan kepada satu orang yang sama sebelum dan sesudah. Jadi masa saya harus pakai yang ini, Pak? Bapak yang keliru ini. Nah, balik serang kalau saya. Kalau dosennya yang keliru, saya kadang tuh balik serang. Karena berarti dia bisa ngajar salah. Gitu ya. Nah, kalau ini karena orangnya sama, ya kita pakai yang ini. Kita tinggal klik. Nah, kita masukkan yang tadi. Ya. Dua ini ya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, dia tidak ada grup. Ya. Dia tidak ada grup. Ya kan? Dia tidak ada grup. Karena apa Bapak Ibu? Orangnya sama. Orangnya sama. Tadi kan ada dua kali kan. Saya kan kasih masuk di sini toh. Terus ada yang di bawah kan grupnya. Iya, Nah, kalau di ya. sini tidak. Karena orangnya sama. Tapi kalau ada grupnya berarti itu tandanya walaupun di SPSS, kalau ada Bapak Ibu jumpai grup, itu berarti kategorisasi. Apa istilah? Ya, klasterisasi. Dia di klaster data itu. Ya. Sehingga nanti alat itu berusaha mencari rata-rata dari setiap klaster itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini tidak perlu karena dua hal ini, satu pertanyaan ini dinilai oleh satu orang yang sama. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Otomatis kalau misalnya kita memberikan pertanyaan mengenai penelitian tentang otsus sebelum dan sesudah misalnya ini contoh saja ya, namanya juga simulasi. Kalau misalnya hasilnya seperti ini karena dia 0,01 ya berarti dia signifikan ya, dalam artian nilai ini, perolehan ini dia dipercaya pada taraf 95%. Ya. 5%-nya itu masih, ya tadi ya indikasi ya, tidak bisa 100% juga. Namun dari segi signifikan, orang bisa bilang apa ya, signifikansi hitungnya bisa diperbandingkan. Ya. Seperti itu. Jadi pada taraf 95%, saya berkeyakinan ini bahwa memang ada perubahan. Sebelum dan sesudah itu ada perubahan kepuasan pelayanan publik di Kota Jayapura. Karena apa kok yakin? Pak, ini hasilnya dibuktikan dengan statistik ini, Pak. Bahwa hasil dari ini bahwa min 0,01. Ya, itu di bawah 0,05. Sehingga saya berkeyakinan, Pak. Karena saya didukung oleh angka ini. Itu cukup kuat itu. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa keluarkan kayak tadi Bapak Ibu ya ini. Nah, Bapak Ibu. Kalau tadi kan baik itu Bapak Ibu tuh. Ini baik sekali ini. Tapi waktu dilihat efek size, ini juga masih efeknya itu kecil. Ya. Efeknya masih 0, kan tadi kan harusnya itu 2 sampai 8 nilai ini. Ya. Kalau antara 7 dengan 8 berarti efeknya besar itu. Dalam artian berarti sesudah otsus ini baik. Tapi Bapak Ibu begini, bisa jadi nilai ini begini. Jadi begini namanya persepsi itu kan tadi ya, tidak bisa salah, tidak bisa benar. Jangan sampai orang itu mungkin dia ada marah, dia lagi tidak suka dengan pengelolaan otsus saat ini, langsung dia bisa bilang, otsus saat ini lebih buruk daripada otsus yang lalu. Itu juga jadi pertimbangan Bapak Ibu ya, dalam menganalisis hal ini. Ya. Kita harus sehingga data itu clear. Nah, data itu clear, kita bisa lihat di sini. Normal tidak datanya? Normal ini. Nah ini Bapak Ibu ya, dia signifikan. Ada perbedaan yang berarti. Nah, ini juga signifikan ini Bapak Ibu ya. Di atas 0,05 ya. Di atas 0,05 ya. Ini ya. Ini. Ini kan 0,05 harusnya. Berarti kan nilai ini kan lebih besar ini ya. Lebih besar dari ini ya. Otomatis ini berdistribusi normal. Jadi data yang kita kumpulkan ini sudah berdistribusi normal. Tapi Bapak Ibu, ya, nilai ini nih efeknya tidak kuat. Walaupun ini signifikan.
Nah ini Bapak Ibu, ini tidak ada di SPSS. Tidak bisa kita keluar. Kalau ini apa? Kalau ini tidak dikeluarin ini, efek size ini, kita bisa berkeyakinan nih, kok tidak mau ini hilang. Nah, nah oh tidak mau hilang ya. Nah ini, kalau misalnya tidak ada ini, ya, tidak ada ini, wih bagus sekali hasilnya ya, bagus sekali ini hasilnya, mantap ini. Tapi kalau dikeluarin ini, wah ini masih ragu-ragu, masih ragu-ragu. Ini kenapa kok efek size-nya jelek sekali ya? Padahal di orang yang sama. Berarti kayak tadi ya, mungkin dia ada sakit hati kah dengan pengelolaan Otsus di Kota Jayapura sehingga dia ya menyampaikan opini itu tidak rasional. Ya, seperti itu. Bisa jadi ya. Ini hanya apa ya, wacana ya Bapak Ibu. Ini juga datanya bukan data yang asli ya. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Kalau tidak di tesis, ya di lingkungan Bapak Ibu lah. Misalnya saya seorang apa, bisa menilai itu. Ya, bisa gunakan. Ini hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Kita bisa. Nah ini Bapak Ibu. Nah, salah satu kelebihan dari GSP bahwa jika misalnya angka ini dia signifikan, ya, nilai p value dia signifikan kan, berarti kan dia tidak berdistribusi normal ya. Berarti kita bisa langsung, jadi tidak perlu merun ulang, tapi kita tinggal melakukan klik di sini. Case-nya ini studentnya tetap, kita langsung klik di sini. Ya. Dari parametrik, dari model parametrik, langsung kita pindah ke model non parametrik. Karena alasannya kenapa? Saya menggunakan non parametrik karena datanya tidak normal. Ya, seperti itu. Nah, ini. Tapi ternyata sama juga, ya, sama juga. Nah, ini effect size-nya nih ya, effect size-nya juga kecil. Jadi mau dia secara distribusi normal dan tidak normal, dia tetap memiliki effect size yang kecil. Nah, ini bisa jadi jumlah responden kita mungkin ya, atau tidak karakteristik responden kita yang kurang menginformasikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini hanya sederhana. Waktu Bapak Ibu menggunakan persamaan simultan, banyak hal yang mungkin terjadi dan akan muncul kerumitan-kerumitan. Sehingga Bapak Ibu proses statistik harus clear. Proses di Excel itu harus clear datanya. Jangan ada kesalahan kecil. Kalau tidak, nanti waktu sudah diolah, Bapak Ibu, Pak itu mulai melihat, oh kenapa kok begini. Nah, itu kadang sudah mulai malas, akhirnya tesisnya ditinggalkan, bisa bertahun-tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang kita begitu. Ada beberapa teman saya dulu juga begitu. Dia tidak clear di proses statistik, tapi dia maksa menggunakan ekonometrik. Akhirnya terbentur sendiri, malas sendiri. Akhirnya menyerah, dia bisa sampai 3 tahun, bisa sampai mungkin 9 tahun. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa deskriptif bisa dikeluarin juga sama. Ya, ya. Coba kita lihat kemiringannya seperti apa. Kok aman? Tidak keluar. Plotnya tidak keluar. Ada masalah kah? Harusnya keluar. Tidak ganti juga ya. Oh, ini. Nah, ini keluar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dalam artian ini cukup baik. Cukup baik. Ya, kemiringannya ya. Nah, ini kemiringannya cukup baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kadang apa ya? Dalam satu alat itu ada beberapa hal ciri-ciri yang memang meyakinkan kita bahwa hasil ini baik. Tapi kenapa Bapak Ibu? Yang saya katakan ini. Karena ini Bapak Ibu. Ini bagus, kemiringannya bagus. Normal datanya. Di sini nilai signifikansinya bagus sekali.
tapi efek size-nya kecil. Kadang apa ya, angka ini yang mempengaruhi pikiran kita sehingga kadang kita harus mengolah ulang lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari jalan aman, ya tinggal matikan. Jangan dikeluarin. Ini aman. Seperti itu ya. Mungkin sampai di situ ada yang mau bertanya? Nah, ini bisa dikeluarin juga. Nah, ini ya. Kalau tadi dia ngumpul, nah ini cukup cukup merata. Namun di sini mungkin ini nih ya. Di sini nih. Ini yang mungkin membentuk tadi ya. Karena dia membentuk pola tertentu. Terus ini ya. Dia membentuk pola-pola tertentu. Nah, ini yang mungkin bisa jadi dia berkontribusi terhadap nilai ini. Berkontribusi terhadap mana nih? Berkontribusi terhadap nilai yang tadi. Ya. Efek size tadi. Nah, ini berkontribusi terhadap nilai ini. Walaupun kita sudah non parametrik juga. Kalau kita matikan ini sama saja hasilnya. Ya. Ini juga sama ya. Nah, itu Bapak Ibu. Salah satu hal yang mungkin kita bisa peroleh ya dari hal yang sederhana, namun ada informasi yang kita bisa dapat. Ya. Tadi dari segi otsus dan juga ada Bapak Ibu mendapatkan bahwa kadang cukup mengganggu juga. Semuanya indikator sudah 5 indikator, macam tadi saya 5, 4-nya sudah bagus, tapi tinggal 1 nih kenapa hasilnya begini. Nah, itu juga bisa mengganggu hasil kita. Nah, itu Bapak Ibu mungkin hal-hal yang bisa nanti Bapak Ibu jumpai dalam proses ke depan. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Halo? Selamat sore. Selamat siang. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke. 2 lagi ya. 2 lagi baru. Boleh ya? 2. Ini tadi sudah. Oke, saya keluarin saja dulu. Buka ulang. Oke. Yang berikutnya Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan. Oke. Kelihatan, Nah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. siap. Nah, ini yang berikutnya ya, yang mudah. Ini mudah. Nah, yang berikutnya 1 saja ya. 1. Nah, di sini saya coba ini dia menggunakan presentasi PAD terhadap APBD ya. 12, 5, 17. Namun Bapak Ibu bisa gunakan yang lain ya. Gunakan yang lain. Ini hanya bukan data valid dan otentik ya. Ini hanya bagaimana ada data dan ini biasanya kita bisa menggunakan kabupaten atau tidak ya. Atau tidak misalnya masyarakat. Jadi misalnya di Kampung Enggros kita mau melihat orang-orang yang mendapat ya atau ibu-ibu yang mendapatkan K1 K4 di posyandu, ibu mengandung ya, ibu dan anak. Ya. Nah, itu kita mau menilai keberhasilan program di Dinas Kesehatan terkait cakupan K1 dan K4. Nah, kita bisa gunakan itu. Nah, terus random random. Misalnya populasi ibu hamil berapa di sini? Misalnya 30 misalnya. Harusnya juga jangan 30. Banyak sekali satu kampung kalau 30 orang. Nah, misalnya 30. Nah, kita coba tentukan siapa. Nah, jangan
Kalau boleh jangan si penelitinya. Kalau menurut hemat saya ya, ini masing-masing punya argumentasi sendiri terkait metodologinya. Ya, untuk persoalan ini ya. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang terakhir ini one sample case. Jadi hanya satu sampel. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau kita menganalisis ini, kita mau menganalisis tadi ya, apa ibu kecenderungan ibu hamil ya untuk berpartisipasi atau melakukan kunjungan terhadap unit layanan kesehatan minimal posyandu ya. Nah, misalnya kita tahu bahwa di Engkos ada 30 orang ibu yang sedang hamil terus memiliki anak kecil. Oke. Nah, Bapak Ibu tidak bisa langsung menentukan saya mau ambil orang ini atau wawancara orang ini. Tidak bisa. Kalau menurut hemat saya, Bapak Ibu berikan ke orang lain, entah itu siapa yang apa ya, yang dia juga paham, tapi tidak boleh seorang peneliti yang menentukan sampel itu. Nah, ini menurut hemat saya ya. Jadi ada proses taat asas juga dalam proses ini ya. Itu yang tadi ingat, kita secara umum kita harus taat asas, tapi di masing-masing alat ini kita juga perlu taat asas. Ya. Contoh di sini one sample test, kalau bisa si peneliti jangan yang menentukan sampel. Peneliti hanya mengetahui populasi itu berapa orang hamil. Oke, cukup 30, oke. Nah, waktu kita mau mengambil misalnya 7 atau 10, nah, mengambil 10 ini tidak boleh ini. Tidak boleh si peneliti langsung menentukan nama ini saya kunjungi, tidak boleh. Ya, harus orang lain. Ya. Harus orang lain. Nah, bisa jadi salah satu. Dulu saya pernah di Kerong, waktu itu sama-sama dengan LPPM Universitas Indonesia. Jadi bagus. Jadi dia mengakalinya dengan karena kita keterbatasan orang, dia kayak arisan begitu Bapak Ibu. Jadi namanya itu ditulis di kertas sampai 30 dimasukkan dalam wadah gitu kan. Nah, terus dikocok terus dikeluarin saja, dikeluarin secara acak dalam dos itu sebanyak 30 terus dibuka, ternyata nama ini seperti itu. Ada asas itu, tapi kadang siapa juga tahu kalau orang ini melakukan penelitian seperti itu ya, kita bisa menjelaskan ke dosen bahwa saya melakukan hal itu kok, bukan saya menentukan sampel. Tapi kan kita tidak mengetahui di lapangan itu seperti apa ya. Nah, itu Bapak Ibu, idealnya kalau kita menggunakan alat ini ya, kita tidak boleh yang menentukan sampel. Itu hemat saya ya Bapak Ibu. Dosen lain bisa berpandangan lain. Nah, sedangkan kita peneliti hanya menentukan rata-rata yang kita mau capai itu. Jadi hipotesanya yang kita coba bangun ya. Nanti ya kita coba langsung di praktek. Nah, ini kita bisa klik langsung di sini Bapak Ibu. Dan kita masukkan ke sini ya, sama ya kayak proses tadi. Nah, ini signifikan ya Bapak Ibu. Signifikan dalam artian berarti ada hal yang berarti ya bahwa rata-rata itu ya. Namun ini salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena apa? Tadi kita lulus bahwa kabupaten ini misalnya kita yang tentukan dari 29 kabupaten, misalnya KPK yang menentukan. Kalian kabupaten ini ya untuk dianalisis. Nah, kembali ke kita di daerah menentukan nilai ini. Nah, ini yang tadi case value tadi. Kalau Bapak Ibu tidak menentukan ini salah Bapak Ibu angka ini. Ini belum angka yang sempurna. Kita harus menentukan ini. Misalnya, dari rata-rata tadi ya, rata-rata tadi dari data kita ini. Dari data kita ini kita tentukan. Jangan kita rata-ratain terus kita tulis, jangan Bapak Ibu ya, jangan. Kita yang menentukan intuitif karena kita seorang peneliti. Kita seorang peneliti. Nah, biasanya kalau saya memberikan batasan 10%. Minimal Papua itu persentase PAD terhadap APBD itu 10% aja kita sudah bangga. Kan fenomenanya kan hanya kota Jayapura itu yang mampu sampai 11, yang lain kan masih di bawah 10. Nah, minimal 10 saja. Jadi kita tulis ini 10. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Nah, ini kan akhirnya dia tidak signifikan, ya. Otomatis berdasarkan populasi yang saya tentukan dan orang lain menentukan, KPK menentukan sampelnya, terus daerah kami menentukan target yang kami harus capai, ya, rata-rata yang kita harus capai, ternyata tidak signifikan. Dalam artian bahwa pilihan BPK itu, bahwa rata-rata secara provinsi Papua ini sama. Jadi pilihan BPK dengan daerah yang tidak menjadi pilihan BPK itu sama saja. Ya, itu maknanya. Nah, kita bisa tes normalitas. Nah, normal. Ya. Nah, ini ada fenomena baru lagi, yang seperti yang awal tadi. Hasilnya dia tidak signifikan, ya. Namun di sini dia signifikan, datanya normal. Dari segi statistiknya ini bagus, datanya sudah bagus. Tapi kok hasilnya begini? Jangan sampai inilah fenomenanya, bahwa 10% itu masih pesimis atau terlalu optimis kali. Kasih turun ke 8 atau ke 5 karena hanya satu daerah Kota Jayapura saja yang bisa sampai 10, ya. Nah, efek size-nya juga pasti kayak tadi Bapak Ibu, ya. Efek size-nya seperti tadi. Nah, ini kita bisa ngeklik, ya, semuanya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa perbedaannya. Kalau di one sample TTS ini, nilai yang kita harapkan itu, mimpi yang kita harapkan itu kita yang tentukan peneliti. Tapi sampel kabupaten atau sampel orang tidak boleh peneliti yang tentukan, harus orang lain. Ya. Nah, sajiannya seperti ini Bapak. Nah ini Bapak, ini kentara nih, keciri sekali bahwa banyak sekali kabupaten tadi dari sampel tadi, di bawah 10 itu banyak sekali. Ya. Nah ini ya, hanya empat kabupaten yang ada di atas 10. Ya. Ini. Kita bisa cek. 10, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Di atas 10 itu hanya 4. Ya. Nah ini sajiannya seperti ini. Kelihatan ini Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Plot ini kelihatan kan Bapak Ibu? Ya, siap. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu, ya. Dari gambar ini saja sudah kecil, ya, bahwa ada 4 kabupaten saja. Sehingga secara rata-rata bahwa tidak ada yang berbeda antara 29 kabupaten. Jadi sehingga mungkin kita ganti, sudah jangan pakai KPK, mungkin kita ganti dengan mungkin inspektorat, karena mereka kan fungsi aktif juga. Ya. Nah ini dari blognya. Nah itu Bapak Ibu, ya, mungkin hal sederhana tapi bisa menjadi pemantik untuk menemukan suatu fenomena. Ya. Oke, mungkin satu lagi terakhir. Ini kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan ini? Bapak Ibu mohon izin, tabel ini sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Ini juga data yang forecasting, ya, data tidak valid, ya. Nah ini seharusnya dalam miliar. Dalam miliar, tapi kenapa di sini ada tulisan LN, Bapak Ibu, ya. LN itu logaritma natural. Kenapa harus data rupiah itu di logaritma natural? Karena ada perbedaan dalam beberapa variabel ini, ya, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia ini memiliki satuan persentase, ya. Dan pembangunan manusia ini adalah indikator komposit.
Jadi persentase di sini berbeda dengan persentase di sini dan berbeda dengan persentase. Ya. Kemiskinan pertumbuhan ekonomi bukan merupakan komposit, tapi pembangunan manusia adalah indikator komposit. Sedangkan ada dua indikator yang rupiah, uang, satuan moneter. Nah, sehingga kita perlu merasionalisasi. Karena jompang ya, ini angkanya ini terus langsung tiba-tiba sekian miliar, sekian triliun. Sehingga data rupiah itu berpeluang untuk kita melakukan logaritma natural. Sehingga tidak terlalu terjadi jarak antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, itu Bapak Ibu kalau menggunakan persamaan simultan atau regresi, Bapak Ibu harus menggunakan. Jika masih outputnya agak aneh-aneh, Bapak Ibu bisa menggunakan log atau tidak log 10. Itu lebih rapat lagi datanya. Tapi konsekuensi kita menggunakan logaritma natural bahwa dia jauh dari kondisi real. Data itu sudah diakalin secara statistik sehingga dia tidak berarti tidak memenuhi nilai uang tadi. Ya. Bahwa misalnya uang otsus itu dari proses ini. Nah, itu hilang, substansi itu hilang. Karena kita melakukan logaritma natural. Ya. Jadi hati-hati juga menggunakan logaritma natural dalam melakukan uji regresi. Nah, di sini juga bisa ya, agak-agak sederhana. Tapi biasanya saya kalau regresi saya menggunakan Ibius kalau tidak SPSS. Di sini kadang saya hanya menggunakan GSP untuk perilaku ya. Jadi partisipasi karena lebih nyaman kita memainkan gambar. Nah, di sini juga kita bisa ini terus langsung linear regression. Kalau logistik ini dia non linear ya Bapak Ibu. Nah, logistik ini dia non linear, regresi yang non linear. Nah, kita bisa klik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu. Misalnya sederhana. Kalau sederhana misalnya begini. Kita berasumsi bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik akan terjadi penurunan kemiskinan. Otomatis kemiskinan akan ada di variabel Y ya, Y apa itu disebut dengan dependent dan juga pembangunan manusia berada di kovarian atau variabel independen. Nah, WLS ini tidak boleh diisi ya, karena itu bobot tertimbang, tidak perlu itu. Ya, tidak perlu. Itu diperlu kalau macam kita menggunakan model data panel. Nah, ini Bapak Ibu ya hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan data yang tadi saya bikin itu, hasilnya seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa mana sih ini? Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Ya. Nilainya cuma 20 ini Bapak Ibu ya. Nah. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, siap. Nah, ini ya. Datanya ini ya Bapak Ibu. Nilai R square-nya ini kecil sekali. Jadi itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya. Otomatis bahwa model ini salah. Jangan sampai tidak ada hubungan kausalitas antara kemiskinan dengan pembangunan manusia. Ya, seperti itu. Karena ini 21% ini. Ya, model Sumari. Berarti kan model Sumari ini kan menggambarkan apakah model ini layak untuk dilakukan proses analisis. Ya. Kalau ini sudah tidak layak, ini tidak bisa digunakan. Ya. Tidak bisa digunakan, walaupun ini signifikan. Tapi tidak bisa, karena tadi ya Bapak Ibu ya, kita harus 8 tahapan. Salah 7 ya. 8 itu tambahan dari saya kalau kita menggunakan alat tabung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti model kita salah ini. Kita tidak bisa menggunakan model ini. Ya. Nah, coba kita keluarin ini. Nah, coba kita masukkan ini. Coba. Hasilnya beda. Nah, ini agak baik. Agak baik ini. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Hasilnya cukup baik ini. 75% Bapak Ibu. 75%. Ya.
Ini 75%. Nah, ini 0,07. Sangat signifikan karena 0,007. Batasannya 0,05. Nah, dari segi teori ini selaras ya Bapak Ibu ya. Jadi kan bisa ditulis seperti ini ya. Yang tadi ya, kemiskinan misalnya berarti A plus ya E2 ya, sorry. Ini min 1,003 ya. Jadi itu. Jadi jika terjadi saat tumbuhnya perekonomian suatu daerah 1 poin atau 1%, maka kemiskinan akan turun sebesar ini. Ya. Nah ini tandanya jelas ya, tandanya jelas negatif. Kalau misalnya Bapak Ibu ini tandanya positif, jadi tidak apa-apa kita tulis saja positif. Jadi terbalik. Ya. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi 1 poin atau 1%, maka kemiskinan akan naik 1%. Nah ini jangan sampai fenomena juga. Jadi yang tadi saya bilang, jangan Bapak Ibu berusaha untuk merinem ini, min ini supaya jadi plus. Salah Bapak Ibu, salah. Karena ketahuan nanti. Nah, hal lain yang kita bisa keluarkan juga seperti ini ya. Misalnya kita mau ini ya, deskripsi kita bisa keluarinnya. Nilainya baik kan? Lognya mungkin kita bisa ya. Nah ini ya kalau macam kita mau lihat histogramnya ya. Nah ini. Jadi hanya sedikit ya, hanya sedikit yang keluar ini di luar ini. Namun kebanyakan data itu dia terkumpul di tengah mendekati 0. Nah ini kita masih bisa inilah, walaupun tidak sempurna ini, belum sempurna. Nah, ini datanya cukup melebar ya, karena datanya sedikit ya, datanya sedikit hanya 2 variabel, terus cukup sedikit data. Nah itu Bapak Ibu ya, mungkin yang kita yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting itu di sini sebenarnya, ya. Di sini Bapak Ibu untuk pembahasannya itu di sini. Ya. Yang penting Bapak Ibu dijamin bahwa ini sudah cukup baik, otomatis lanjut sudah bisa pembahasan. Namun yang terpenting lagi adalah ini. Ini harus sesuai dengan teori yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam ekonometrik kita menjunjung tinggi teori. Jangan sampai yang kayak tadi hasilnya negatif, harusnya nilainya negatif jadinya plus. Sehingga pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan juga naik. Dalam artian kita kesimpulannya malah pemeratan kemiskinan di dalam kredit. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ya. Tidak menggurui Bapak Ibu ya, ini hanya berbagi saja hal ini. Apapun itu alat yang dipakai atau software yang dipakai, yang penting Bapak Ibu tahu tujuannya itu untuk apa. Ya, itu yang kemarin sempat bilang ya Bapak Ibu bahwa siapapun bisa ngolah data itu, yang penting Bapak Ibu tahu cara membaca data itu. Sehingga Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan dosen penguji. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang saya bisa sampaikan dari siang hari ini. Mungkin ada beberapa hal Bapak Ibu yang bisa ini, mungkin ada ini tapi sudah pas setengah satu ya Bapak Ibu ya, saya mau izin. Mungkin ada sebelum akhiri ini mungkin ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan atau apa ya, mungkin waktu terbatas atau mungkin saya sampaikan terlalu cepat mungkin. Nah ini Bapak Ibu kita sharing sebelum kita akhiri ya 2 pertemuan ini 2 kali ya. Ada Bapak Ibu?
Halo, Izin Bapak, bisa berbagi materi kah? Bisa dikirim kita materinya kah? Kita belajar, Pak. materi ini saya belum bikin PowerPoint-nya sih, Bu. PowerPoint-nya cuma itu. Kalau yang ini cuma data, terus tadi saya ini. Tapi nanti saya coba bikin ya, Ibu ya. Bisa kok. Maksudnya tahapan Excel-nya bagaimana, nanti saya screenshot taruh di PowerPoint kan. Terus Iya, langkah-langkahnya Bapak. seperti apa. Iya, nanti mungkin 2 hari kah, saya coba kirim, nanti saya kirim ke Ibu Esti. Ya. Iya, Pak. Kita ada ketua kelas, Pak. Minta tolong Ah, ketua kelas. iya, siap. Bisa, Ibu. Bisa. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Semoga ini menambah wawasan ya, Bapak Ibu ya. Ada banyak alat, kita bisa simulasi juga, SPSE apa, Sangat EVIUS. membantu sekali, Pak. Siap, siap. Ada EVIUS juga, tapi nanti kapan-kapan kalau ini kita ketemu, kita bisa simulasi ya. Karena nanti biasanya saya di Uda juga, kalau misalnya Bapak Ibu bisa ke kampus, ke MKD, pasti kita berjumpa. Kita bisa diskusi ya, bisa diskusi lepas saja. Baik, mungkin itu kalau tidak ada lagi, terima Pak, kasih banyak. selamat siang, Pak. Pak, Oke. Oh, halo. Ibu Wayoy. Siap. Iya, Pak. Aduh, minta maaf, Pak. Saya terlambat karena saya baru dari Mambramo Tengah ke Jayapura nih, Pak. Baru tiba, jadi mungkin saya tidak ikuti materi. Jadi kalau satu waktu kita mulai kuliah aktif, saya bisa sharing dengan Bapak, Kak. Siap, siap, siap. Saya kemarin ke Membramo, ke Bapeda dengan Pak Walter. Ibu di Membramo, kan? Oh, Dengan Pak iya, Walter. Iya. iya, Pak Pak Kaban, Walter. Pak Kaban sudah sehat-sehat ya, kalau Bapeda. Beliau kemarin ada sakit. Oh, Oke. Ibu berdinas sana ya, berdinas atau ikut keluar? saya di inspektorat, Pak. Tadi Oh, saya pas dengar pas di inspektorat, jadi saya mau tanya, tapi saya tidak oke. ikuti. Baru turun Bilang, dari pesawat juga, Pak. Iya. bilang, bilang, bilang Pak PJ, PJ Inspektorat, terima kasih atas review Afif untuk RPD. Oh, siap, Pak. Baik. Oke. Akan disampaikan, Pak. Siap. Makasih Ibu Wayoy. Bisa kita bisa Sama-sama, berbagi. Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Siap, siap. Oke, Bapak Ibu ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya juga ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar terus Bapak Ibu ya. Semoga dengan apa yang saya ketahui sedikit ini bisa menambah kasana keilmuan buat Bapak Ibu ya. Bisa jadi bahan provokasi juga waktu kuliah, Bapak Ibu bisa lebih proaktif bertanya ke Bapak Ibu dosen, sehingga itu menjadi penuntun Bapak Ibu nanti waktu tesis ya. Gitu. Namun itu ya Bapak Ibu ya, proses statistik harus clear ya, sehingga Bapak Ibu tidak alami kendala yang kayak seperti tadi yang kita simulasi ya. Itu ya. Harapan saya seperti itu. Mungkin itu kalau ada penyampaian saya 2 hari ini mungkin kurang ya. Harapan Bapak Ibu, ekspektasi Bapak Ibu cukup tinggi. Saya masih belum nyampai kepada memuaskan ekspektasi itu, saya mohon maaf. Tapi mungkin kita kalau ketemu di Keuda, kita bisa diskusi lanjut gitu soal teknis. Ya, saya mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan 2 hari. Terima kasih. Ya, Mungkin Pak. itu. Terima kasih Bapak, luar biasa Oke. sekali. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak. Oke, saya close ya Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. siang, Pak. Selamat siang.